hari ini. Baik, pada pagi hari ini kami mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aksiologi Ilmu, yang mana saya dari kelompok 6 sebagai moderator, Afisa Putri Sunata, dan juga kedua rekan saya nanti akan membantu saya untuk menjelaskan materi, Tiffany dan juga Linda. Nah, pada materi aksiologi ilmu ini kami bagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama itu ada hakikat aksiologi, ada landasannya, ada komponennya, ada aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat, dan juga ada kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari aksiologi. Nah, pertama pengertian aksiologi. Seperti yang kita sama-sama ketahui, aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata aksios, berarti nilai, dan juga logos, berarti ilmu. Sehingga diartikan aksiologi ini sebagai teori tentang ilmu. Nah, teori inilah yang nanti membahas tentang hakikat nilai, karena itu aksiologi disebut juga filsafat nilai. Jadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa aksiologi ini nantinya menjelaskan mengenai cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai, menjelaskan berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu yang dianggap baik di dalam tingkah laku manusia. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi ini disamakan dengan value dan valuation, sehingga ada 3 bentuk dari value dan valuation. Yaitu yang pertama, nilai ini digunakan sebagai kata benda yang abstrak. Pengertiannya, apabila ada pengertian yang lebih sempitnya itu nilai ini berarti baik, menarik, dan juga bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, dia lebih mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan juga kesucian. Adapun yang kedua, nilai sebagai kata benda yang konkret. Nah, di sini contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, maka seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Nah, di sini ada menurut Bramel, aksiologi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini yang nantinya melahirkan disiplin khusus, yaitu yang dinamakan etika. Ada juga yang kedua estetika expression, yaitu ekspresi keindahan. Yaitu bidang ini yang melahirkan nantinya suatu keindahan. Lalu yang ketiga ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Sehingga dari teori-teori di atas, tentunya dapat kita maknai bahwa aksiologi ini adalah sesuatu yang mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Yang kedua adalah landasan dari aksiologi itu sendiri. Nah, pada landasan aksiologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada hakikat nilai. Nah, pada hakikat nilai ini ada beberapa bagian. Yang pertama, nilai itu berasal dari kehendak atau yang biasa disebut voluntarisme. Lalu nilai itu berasal dari kesenangan, yang biasa disebut hedonisme, nilai berasal dari kepentingan, nilai berasal dari hal yang disukai, nilai berasal dari kehendak rasio yang murni. Adapun tipe dari nilai. Tipe nilai dapat dibedakan antara lain ada intrinsik dan juga nilai instrumental. Yang mana nilai intrinsik ini merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan. Sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai suatu nilai intrinsik tersebut. Nah, yang ketiga ada kriteria nilai. Yang mana kriteria nilai ini merupakan sesuatu yang menjadi ukuran nilai. Bagaimana nilai yang baik, bagaimana nilai yang tidak baik. Standar pengujian nilai dipengaruhi oleh aspek psikologi dan logis. Yang selanjutnya ada status metafisika nilai. Metafisika nilai ini adalah bagaimana hubungan nilai-nilai tersebut dengan realitas dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada subjektivisme. Subjektivisme itu adalah nilai semata-mata tergantung pada pengalaman manusia. Yang kedua ada objektivisme. Logis adalah nilai yang merupakan hakikat logis atau subsistensi bebas dari keberadaannya yang dikenal. Yang ketiga ada objektivisme metafisik. Ini merupakan
nilai sesuatu yang ideal bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik, misalnya theisme. Sekian dari materi dari saya. Selanjutnya mengenai komponen aksiologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiffany. Kepada Tiffany dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen aksiologi. Aksiologi ini membahas dua masalah, yaitu yang pertama ada etika dan kemudian estetika. Komponen yang pertama mengenai etika. Tujuan dari etika ini adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Nah, di dalam etika ini nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Antara ilmu dan etika memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran ini dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Kemudian dalam perkembangan sejarah etika, terdapat 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu ada hedonisme, kemudian ada eudemonisme, kemudian ada utilitarisme, dan pragmatisme. Yang pertama, hedonisme. Hedonisme ini adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa sesuatu yang baik jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Kemudian teori yang kedua ada eudemonisme, menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan. Adapun tujuan dari teori ini yaitu untuk kebahagiaan. Kemudian teori yang ketiga, utilitarisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak dari kodrati. Kemudian teori yang keempat ada pragmatisme, adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa sesuatu yang baik adalah yang berguna secara praktis dalam kehidupan. Kemudian komponen yang kedua dari aksiologi ini ada estetika, di mana estetika ini berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nah, estetika ini membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Kemudian nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya saja, tetapi juga isi atau makna yang dikandung dari objek tersebut. Kemudian di dalam dunia pendidikan, hendaklah nilai estetika ini menjadi satu patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan, yaitu dengan menggunakan pendekatan estetis moral. Poin selanjutnya mengenai aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Nah, aksiologi dalam pandangan aliran filsafat ini dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pandangan aksiologi progresivisme, kemudian esensialisme, yang ketiga ada perennialisme, dan yang keempat itu ada rekonstruksionisme. Yang pertama mengenai pandangan aksiologi progresivisme, di mana tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini ada William James, Hans Vaihinger, kemudian Ferdinand Schiller, George Santayana, dan John Dewey. Nah, menurut aliran ini, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. Kemudian yang kedua, pandangan aksiologi esensialisme, di mana tokoh pada aliran ini adalah Desiderius Erasmus, kemudian ada John Amos Comenius, John Locke, John Frederick Froebel, Johann Friedrich Herbarn, dan William T. Horace. Nah, pada aliran ini, nilai-nilai berasal dari pandangan-pandangan idealisme dan realisme, karena aliran esensialisme ini terbina dari dua pandangan tersebut. Aliran esensialisme ini berpandangan bahwa ilmu pengetahuan harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Kemudian aliran ini memandang bahwa seorang pembelajar memulai proses pencarian ilmu pengetahuan dengan memahami dirinya sendiri, kemudian bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. Tadi terbagi menjadi dua, ada idealisme dan realisme. Yang pertama, teori nilai menurut idealisme ini berpandangan bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos, karena itu seseorang dikatakan baik jika banyak berinteraksi dalam pelaksanaan hukum-hukum itu.
Nah, menurut idealisme ini, sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Kemudian teori yang kedua, menurut realisme. Menurut realisme ini, sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Pada teori ini memandang bahwa baik dan buruknya keadaan manusia itu tergantung pada keturunan dan lingkungannya. Kemudian aliran yang ketiga, pandangan aksiologi perennialisme. Tokoh utama dari aliran ini adalah Aristoteles dan Thomas Aquinas. Pada pandangan ini, bahwa keadaan sekarang sebagai zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpang-siuran. Nah, masalah nilai merupakan hal yang utama dalam aliran ini karena ia berdasarkan pada asas supernatural, yaitu menerima universal yang abadi, khususnya tingkah laku manusia. Jadi hakikat manusia terletak pada jiwanya. Oleh karena itu, hakikat manusia itu juga menentukan hakikat perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang ketiga ada pandangan aksiologi menurut aliran rekonstruksionisme. Pada aliran ini dipelopori oleh George Kohn dan Harold Urk pada tahun 1930. Pada aliran ini menyatakan bahwa aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern. Aliran ini ingin merombak kebudayaan lama dan membangun kebudayaan baru melalui lembaga dan proses ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Nah, dengan demikian, implikasi dan nilai-nilai aksiologi di ilmu pengetahuan harus diintegrasikan secara utuh dalam kehidupan secara praktis dan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang meliputi kecerdasan, nilai-nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai agama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tiffany. Selanjutnya mengenai kegunaan aksiologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Winda. Kepada Winda dipersilahkan. Terima kasih rekan saya Afiza. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Dalam tahap awal perkembangannya, ilmu sudah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Ilmu tidak saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan juga untuk memerangi sesama manusia atau menguasai manusia. Tidak jarang manusia diperbudak oleh ilmu. Dengan ilmu kadang-kadang manusia mengorbankan nilai-nilai kemanusiaannya. Ilmu sudah tidak berpihak kepada manusia, tetapi ilmu sudah mempunyai tujuannya sendiri. Ilmu bukan mustahil menjadi bumerang bagi kemanusiaan itu sendiri dan terlempar jauh dari hakikat ilmu yang sebenarnya. Menghadapi kenyataan pahit ini, ilmuwan yang pada hakikatnya mempelajari alam sebagaimana adanya, mulai mempertanyakan tentang bagaimana seharusnya memanfaatkan ilmu. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, orang harus melihat lagi tentang hakikat moral. Inilah pertanyaan tentang aksiologi yang dipecahkan demi kemaslahatan umat. Next. Kita mulai dengan ilmu dan moral. Ilmu dan moral ini merupakan dua unsur yang memiliki hubungan yang sangat erat. Kemajuan ilmu harus bersinergi dengan kemajuan moral. Orang yang berilmu yang dilandasi dengan aturan-aturan dan batasan-batasan dalam berbuat dan berperilaku akan menjadikan ilmu itu menjadi sesuatu yang baik. Namun jika batasan-batasan tersebut diabaikan, maka bahaya-bahaya akan terjadi. Contoh pengabaian moral adalah peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di berbagai seantero wilayah Indonesia. Hal tersebut mustahil dilakukan oleh orang awam karena hanya orang-orang yang memiliki ilmu serta pengetahuan khusus yang mampu meracik bom yang akan ia gunakan. Contoh lain lagi ada NASA. NASA ini merupakan program agensi pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program angkasa dan merupakan organisasi masyarakat yang melakukan riset bagi sistem ruang angkasa masyarakat dan militer. NASA ini malah kerap kali memberikan berita hoax kepada masyarakat. Kecanggihan ilmu dan teknologi dipegang oleh orang-orang yang mengabaikan batasan akan dapat memanipulasi kebenaran. Next. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu itu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikajikan secara terbuka oleh masyarakat. Penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu harus bersifat sosial. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial, fungsinya selaku ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta bertanggung jawab dalam mengawal hasil penilaiannya supaya tidak
disalahgunakan. Penerapan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, apakah itu berupa teknologi maupun teori-teori dan sebagainya, harus memperhatikan nilai-nilai seperti nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Next. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, juga harus memberi contoh. Ilmuwan harus tahu bagaimana caranya bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penelitian atau penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain atau merugikan orang lain, meskipun yang mempergunakannya adalah bangsanya sendiri. Selanjutnya. Yang ketiga itu ada nuklir dan pilihan moral. Pada tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang memberikan rekomendasi mengenai serangkaian kegiatan yang mengarah pada pembuatan bom atom. Apakah yang mendorong Einstein berkewajiban memberikan saran kepada Presiden Amerika Serikat tersebut untuk membuat bom atom? Apakah karena alasan dia anti Jerman atau Hitler? Einstein ini merupakan penemu rumus E sama dengan MC kuadrat yang menjadi dasar dalam pembuatan bom atom. Einstein dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Amerika Serikat secara eksplisit mengemukakan kekhawatiran mengenai kemungkinan pembuatan atom oleh Nazi. Nazi ini merupakan nama Jerman lama pada tahun 1933 dan seterusnya. Dan apabila sekiranya waktu itu Jerman tidak memperlihatkan tanda-tanda untuk membuat bom atom, apakah Einstein akan bersedia menulis surat tersebut kepada Presiden Amerika Serikat? Apakah dengan keputusan tersebut Einstein memihak kepada Amerika Serikat selaku seorang warga yang baik? Apakah keputusan Einstein didasarkan pada nasionalisme dan patriotisme? Next. Jawabannya adalah tidak. Keputusan Einstein itu bukan didasarkan kepada nasionalisme atau patriotisme. Dalam persoalan semacam ini, ilmu bersifat netral. Walaupun demikian, dalam kasus ini, Einstein tidak memilih pihak manapun, seperti pihak ilmuwan lainnya, berpihak kepada kemanusiaan yang besar. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakan itu adalah bangsanya sendiri. Ternyata, dalam hal menyangkut kemanusiaan, para ilmuwan tidak pernah bersifat netral. Mereka tegak dan bersuara sekiranya kemanusiaan memerlukan mereka. Suara mereka bersifat universal, mengatasi golongan, ras, sistem kekuasaan, agama, dan rintangan-rintangan lainnya yang bersifat sosial. Seorang ilmuwan tidak boleh memutarbalikkan penemuannya bila hipotesis yang dijunjung tinggi yang disusun di atas kerangka pemikiran yang terpengaruh preferensi moral ternyata hancur berantakan karena bertentangan dengan fakta-fakta pengujian. Hasil penemuannya harus bersifat netral dan membebaskan diri dari semua keterkaitannya yang membelenggu dia secara sadar ataupun tidak sadar. Di sini hitam dikatakan hitam dan putih dikatakan putih. Selanjutnya, pengetahuan itu bisa merupakan berkah, memberikan manfaat, dan mungkin juga merupakan kutukan yang memberikan malapetaka. Hal ini tergantung bagaimana manusia memanfaatkan pengetahuan itu sendiri. Pesan Einstein kepada mahasiswa California Institute of Technology, pesan itu disampaikan pada tahun 1938 atau 1 tahun sebelum Einstein menulis surat historis yang meledakan bom atom. Dia berkata bahwa tidak cukup bagi kita hanya memahami ilmu agar hasil pekerjaan kita membawa berkah bagi manusia. Perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis. Pesan itu diakhiri dengan kata-kata, jangan kau lupakan hal ini di tengah tumpukan diagram dan persamaan. Karena di tengah tumpukan grafik dan rumus-rumus, kadang kita lupa ternyata ilmu itu tidak saja memerlukan kemampuan intelektual, namun juga ilmu hanya akan menjadi Frankenstein atau monster Frankenstein yang akan mencekik penciptanya dan menimbulkan malapetaka yang merugikan. Next. Kemudian ada yang terakhir yang akan kita bahas adalah revolusi genetika. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dalam bidang kimia dan fisika membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Namun di samping manfaat positif muncul pula penyalahgunaan kemajuan ilmu kimia yang menghadirkan bom biologis dan Perang Dunia Kedua yang memunculkan bom atom, merupakan dampak negatif penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Dan kutukan apa yang akan dibawa oleh revolusi genetika?
Dengan penelitian genetika ini, ilmu menjadi sangat lain, tidak lagi menelaah organ-organ manusia, melainkan menjadikan manusia itu sendiri menjadi objek penelitian. Bukan lagi teknologi yang memberikan kemudahan, melainkan teknologi yang mengubah manusia itu sendiri. Apakah perubahan itu akan dibenarkan dengan moral, yaitu sikap yang sudah dimiliki seorang ilmuwan? Jawabannya itu tinggal dikembalikan lagi kepada hakikat yang kita ketahui bahwa ilmu itu yang membantu dari hidup manusia. Next. Saudari Afiza, apakah masih macet-macet suara Winda? Udah bagus, Win. Udah bagus. Baiklah, maaf atas gangguan jaringannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yang revolusi gen digunakan dengan etikat yang baik untuk keluhuran manusia, dan bagaimana sekiranya jika riset tersebut jatuh pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan mempergunakan penemuan ilmiah itu untuk kepentingan sendiri yang bersifat destruktif atau merusak. Seperti manusia akan tergoda untuk memanipulasi gen-gennya sendiri dan akhirnya berusaha menciptakan keturunan yang serba super dan yang lainnya. Misalnya dengan kemampuan rekayasa genetika, kita mampu menciptakan manusia yang IQ-nya 160 ke atas dengan tingkat IQ setinggi itu, pastilah dia memiliki kecerdasan yang luar biasa sekali, sehingga mampu mengetahui dan melakukan hal-hal yang selama ini tidak mampu dilakukan oleh manusia lain. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan tingkat IQ setinggi itu, ilmu bisa memberikan jaminan bahwa dia akan bahagia? Dan hal ini ilmu tidak bisa memberikan jawaban sebelum hal itu bisa dibuka percobaan dulu, lalu baru kemudian mengamati hasil-hasilnya. Hal ini tentu sudah memasuki wilayah moral, yakni sejauh mana manusia boleh diperlakukan sebagai kelinci percobaan. Jadi untuk penggunaan ilmu itu harus sesuai dengan hakikat moral itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Afiza. Baik, terima kasih kepada rekan saya Winda atas penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi saran kritik maupun tambahan, maaf sebelumnya kepada rekan-rekan semua, ini link Zoom-nya itu hanya 40 menit, dikarenakan link Zoom yang satunya lagi mengalami kendala. Sehingga nanti apabila link Zoom yang ini sudah sudah mati, sehingga nanti teman-teman bisa lagi masuk ke link Zoom yang sama. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini kita membuka sesi kritik saran maupun tambahan. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba memberikan kritik saran maupun tambahan? Kami persilahkan. Baik, jika ada teman-teman memiliki kritik saran maupun tambahan. Sepertinya tidak ada, maka kita masuk kepada sesi diskusi yang mana teman-teman memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Kepada rekan-rekan apabila ingin mengajukan pertanyaan agar bisa kita diskusikan secara bersama-sama, dipersilakan. Izin Mbak Fisa. Baik, dipersilakan kepada Bang Raffi. Ya, terima kasih Mbak Fisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Raffi Ferdian dari kelompok 1. Di sini ingin bertanya pada kelompok penyaji yang telah menyampaikan mengenai sudah sangat jelas mengenai aksiologi. Yang menarik bagi saya itu pembahasan terakhir dari kelompok penyaji itu mengenai revolusi genetika, dan ini sama-sama kita lihat penjelasan ini dikutip oleh kelompok penyaji dari bukunya Jujun mengenai salah satu bentuk praktik gitu ya, melihat aksiologi itu sebenarnya bagaimana. Jadi yang kita tangkap
dari yang disampaikan oleh kelompok penyaji bahwasanya tadi sudah banyak membahas aksiologi itu berupa nilai-nilai ya yang sudah dijelaskan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah pada dasarnya ilmu kan itu selalu mencari kebenaran. Nah, terkait dengan revolusi genetika tadi, bagaimana pendapat penyaji jika mencari kebenaran itu memang harus mengorbankan manusia. Kalau tanpa melalui tahapan itu, kebenaran itu tidak bisa ditemukan. Nah, gitu. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Nah, bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai hal ini? Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Raffi atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba bertanya agar kita diskusikan pada hari ini? Dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, moderator. Di sini saya ingin mengetahui lebih banyak mengenai pada dasarnya aksiologi ilmu itu selalu bertitik tolak pada nilai. Nah, tadi dari sejarah-sejarah yang diceritakan bahwa ilmuwannya memiliki kesadaran sendiri terhadap nilai tersebut. Nilai tersebut akan untuk kesejahteraan manusia atau tidak akan berdampak banyak pada manusia. Jadi ada penilaian seperti itu. Nah, kalau saat sekarang ini nilai itu sekarang ini siapa yang menilai hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin zaman dahulu kesadaran atau moral seseorang itu kan tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai seperti itu kan. Nah, jadi kalau saat sekarang ini aksiologi ilmu itu siapa yang menilai, siapa yang melakukan penilaian bahwa ini bermanfaat. Sedangkan kita tahu banyak penelitian itu tuh biasanya didanai oleh suatu hal industri apa tertentu yang kemudian nilai kita di sini masyarakat di sini itu hanya sebagai hanya melihat saja seperti itu. Jadi itu bagaimana moderator? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Kak Rani atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan terakhir, apakah ada rekan-rekan yang ingin mencoba bertanya? Dipersilahkan. Izin moderator. Baik, dipersilakan kepada Bu Mayusri. Ya, terima kasih. Tadi dalam penyampaian penyaji ada disampaikan bahwa ilmu itu sudah tidak berpihak lagi kepada manusia, tapi ilmu itu sudah mempunyai tujuannya sendiri. Seperti kita tahu bahwa ilmu itu sebenarnya tujuannya untuk kepentingan manusia sendiri. Nah, bagaimana dengan tanggapan penyaji terhadap pernyataan tersebut? Terima kasih, Afiza. Baik, terima kasih kepada Ibu Mayusri atas pertanyaannya. Maka sudah dirangkup 3 pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kami harapkan dari kelompok 6 untuk rekan-rekan semua dapat berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelum kami menjawab, kami izin mengambil beberapa waktu untuk kami mendiskusikan pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kami harapkan begitupun dengan rekan-rekan semua.
Baik, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Mayusri, yang mana pertanyaannya bagaimana tanggapan mengenai ilmu yang tidak berpihak pada manusia. Jadi di sini menurut kelompok kami, seperti yang sama-sama kita ketahui, pada abad 21 ini memang ditandai dengan gejolaknya perkembangan perkembangan teknologi dan juga informasi seperti itu. Sehingga di sini kita menjadi masyarakat yang modern. Dengan masyarakat yang modern ini, mungkin kita sama-sama ketahui juga memang di masyarakat yang modern di sini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebanyakan di sini masyarakat tidak mampu menumbuhkan moralitasnya. Seperti yang kita ketahui, aksiologi ini memang identik dengan etika dan juga estetika, sehingga banyaknya masyarakat modern di sini memang tidak dapat menumbuhkan, tidak dapat mengiringkan dengan perkembangannya teknologi dan informasi di sini dengan menumbuhkannya moral, akhlak, etika maupun estetika di sini. Sehingga disinilah yang dikatakan memang ilmu itu tidak berpihak kepada manusia. Dengan perkembangannya ilmu tidak sama, tidak selaras dengan perkembangannya nilai, tidak berkembangnya aksiologi di sini yang identik dengan etika dan juga estetika. Sehingga memang sehingga di sini manusia perlahan-perlahan memang tidak menyeimbangi dirinya dengan akhlak dan juga moral yang diberikan. Mungkin disitulah peran dari filsafat maupun pendidikan kita pada saat sekarang ini dengan adanya makanya pada abad ini memang etika maupun estetika itu memang ditekankan sekali pada pendidikan K2013 ya, kurikulum 2013 untuk menyeimbangi dengan perkembangan pada abad ini, sehingga nantinya baik, saya lanjutkan kembali. Sehingga di sini memang kebanyakan masyarakat modern tersebut tidak menyimbangi diri mereka dengan ilmu yang didapatkan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi yang didapatkannya, dengan adanya menumbuhkan moralitas maupun akhlak yang mulia. Sehingga di sini filsafat ilmu berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar ilmu tersebut tidak menjadi bumerang bagi kehidupan umat manusia. Seperti itu. Itu tanggapan dari kelompok kami. Apabila ada dari rekan-rekan yang ingin mencoba menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan, Saudari Afizah. Baik, dipersilakan pada rekan saya Wila. Mengenai pernyataan yang ilmu tidak berpihak ke manusia lagi, tetapi ilmu memiliki tujuan sendiri, karena ada jika ilmu itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka ia akan melahirkan yang namanya malapetaka atau bahaya bagi banyak orang. Jadi malabahaya ini tentunya akan menyimpang dari nilai kemanusiaan. Contoh yang saya contohkan itu adalah penggunaan nuklir tadi oleh Jerman dan Amerika Serikat. Itu tujuannya untuk saling memerangi, untuk mengadu kekuasaan. Ilmu itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu siapa yang memegangnya, itu yang mengendalikannya. Jika orang yang bertanggung jawab, maka akan melahirkan kemaslahatan atau kegunaan bagi banyak orang. Jika orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan melahirkan malapetaka atau bahaya. Jadi maksud dari ilmu ini memiliki tujuan sendiri tergantung kepada orang yang mempergunakannya. Karena aksiologi ini membahas tentang bagaimana ilmu itu digunakan, bagaimana manfaatnya. Jika ia digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya akan melahirkan yang namanya malapetaka atau bahaya. Jadi ilmu yang tidak berpihak kepada manusia atau tidak sesuai dengan tujuannya lagi, itu berlaku hanya untuk jika ilmu itu disalahgunakan, melahirkan malah bahaya. Contohnya tadi nuklir yang digunakan untuk perang, revolusi genetika yang digunakan untuk kepentingan sendiri, misalnya menciptakan gen-gen super untuk diri sendiri dan sebagainya. Begitu. Saya kembalikan kepada Afizah. Terima kasih pada rekan saya Wida atas penjelasannya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilahkan. Baik, sepertinya
Tidak ada. Saya kembalikan ke Ibu Mayusri. Apakah sudah dapat menerima jawaban dari kelompok? Terima kasih atas jawabannya, Fiza, Binda. Jadi dapat ditangkap di sini bahwa maksud di perintah itu ilmu itu harus diselesaikan, harus memiliki aksiologi tadi. Ya, terima kasih, Fiza. Baik, terima kasih kepada Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya, mengenai pertanyaan dari Kak Rani yang akan dicoba jawab oleh rekan saya Tiffany. Kepada Tiffany dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Afisha. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Rani yang bertanya, siapakah yang melakukan penilaian dari aksiologi? Mungkin jika ditanyakan siapa yang melakukan penilaian, tidak tahu siapa yang spesifiknya pasti. Para peneliti saat ini ada yang melakukan penelitian mengenai aksiologi ilmu ini. Tetapi jika ditanyakan siapa yang melakukan penilaian aksiologi pada misal dikaitkan dengan pendidikan pada peserta didik, ya pasti para pendidik itu yang menilai. Tapi jika ditanyakan siapa yang melakukan penilaian aksiologi, mungkin para peneliti saat ini yang melakukan penilaian. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, siapa yang menilai, siapa yang melakukan penilaian, yang yaitu para pendidik. Pada kurikulum 2013 ini kan menekankan mengenai pendidikan karakter. Jadi pada pendidikan karakter ini bertujuan untuk menghasilkan para insan manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter melalui penguatan sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan secara terintegrasi. Nah, implementasi penilaian pada peserta didik ini bisa dikombinasikan melalui model-model pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian dari artikel yang ada saya baca, implementasi dari aksiologi ini bisa ditekankan pada salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada penelitian ini menjelaskan muatan landasan aksiologis ini berfokus pada nilai-nilai moral dan etika perilaku manusia dalam isi buku pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada buku ini dimuat ke dalam bentuk pengantar pelajaran, kemudian ada materi teks, gambar, kegiatan, dan tugas-tugas, serta identifikasi hasil capaian atau tabel penilaian yang menjadi pendukung fokus nilai moral dan perilaku manusia pada buku tersebut. Nah, mungkin itulah yang menjadi pendukung penilaian pada peserta didik. Jadi jika ditanyakan siapa yang melakukan penilaian tersebut, mungkin itu tidak bisa dijawab secara spesifiknya. Mungkin itu peneliti yang melakukan penelitian pada saat ini mengenai aksiologi ilmu yang melakukan penilaian. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tiffany atas jawabannya. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilakan. Izin Mbak Fisa. Dipersilakan kepada Bang Raffi. Ya, terima kasih Bu Afisa. Menambahkan dari jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji dari pertanyaannya Ibu Rani, siapakah yang melakukan penilaian terhadap perkembangan ilmu, ya tadi Bu Rani mencontohkan adanya penelitian-penelitian. Sebenarnya penelitian itu didanai dan mungkin mereka saja yang menerima manfaat itu, sedangkan masyarakat lainnya atau masyarakat awam itu tidak mengetahui, bahkan tidak merasakan manfaat itu sendiri. Jadi sebenarnya kita melihat aksiologi ini kita terjemahkan bahwasanya aksiologi ini merupakan nilai kegunaan gitu. Nah, dari nilai kegunaan itu kita melihat apa guna ilmu pengetahuan itu, tentunya tadi melalui tahapan-tahapan seperti penelitian untuk menemukan suatu kebenaran itu sebenarnya. Nah, kalau kita tanyakan siapa yang menilai itu, mungkin semua kita
itu bisa mengambil nilai dari ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Semua kita manusia gitu ya, masyarakat lah gitu untuk melihat nilai. Tadi kelompok penyaji pun sudah menyajikan ada beberapa aliran filsafat untuk melihat nilai itu sendiri. Kalau tidak salah tadi yang bisa saya tangkap itu ada dua, ada hedonisme dan ada juga satu lagi pragmatisme gitu. Nah, hedonisme itu mengambil pandangan bahwasanya sesuatu yang baik itu, sesuatu yang benar itu kalau ada yang bisa dinikmati manusia gitu, ada kenikmatan di dalamnya. Sementara yang satu lagi tadi pragmatis itu aliran filsafat yang melihat bahwasanya sesuatu yang benar itu, sesuatu yang baik itu dapat dilihat dari akibat-akibatnya yang didapatkan. Kalau kita lihat akibat, ya tentunya ke yang buruk begitu ya, akibat-akibatnya. Bahkan ada manfaat yang praktis yang bisa diambil dari kehidupan manusia gitu. Contohnya kalau dalam bidang pendidikan ya, kenapa satu hal yang pragmatis dalam pendidikan itu yang mungkin bisa kita rasakan saat ini gitu. Kenapa kita harus sekolah? Kenapa kita harus berpendidikan? Itu karena kita punya cita-cita gitu. Kita punya apa namanya? Kita punya tujuan hidup gitu. Kita mau jadi ini. Kita mau punya profesi dan kita juga mau punya pekerjaan gitu. Nah, jadi itulah nilai pragmatis kita dalam pendidikan. Namun di sisi lain ada juga orang berpandangan bahwasanya nilai pragmatisme pendidikannya itu dia berbeda juga gitu kan. Dia mungkin berpandangan bahwasanya pendidikan tidak terlalu penting gitu, cukup tamat SMA saja tetapi dia sudah mendapatkan pekerjaan atau dia sudah punya usaha begitu. Nah, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bahkan ada yang menjadikan pendidikan itu hanya hobi, dia bisa sekolah sampai S2, S3, tapi dia sebenarnya nggak mau jadi pegawai negeri, nggak mau jadi karyawan atau nggak mau jadi dosen atau apa, dia hanya menyampaikan hobinya saja dalam menempuh jenjang-jenjang pendidikan. Nah, itu beberapa nilai pragmatisme dalam pendidikan. Saya rasa begitu. Kalau kita lihat siapa yang menilai, itu kita semua bisa menilai manusia, karena manusia sendiri yang akan menerima manfaat atau akibat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Raffi atas tambahannya. Apakah dari rekan-rekan ada lagi yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Kak Rani. Bagaimana tanggapan dari Kak Rani? Dipersilakan. Terima kasih moderator atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rani atas partisipasinya dan juga Bang Raffi atas tambahannya. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Bang Raffi akan dicoba jawab oleh rekan saya Winda. Kepada Winda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Raffi, yaitu tentang revolusi genetika. Bagaimana pendapat penyaji jika mencari kebenaran itu harus mengorbankan manusia itu sendiri? Kita kembali ke tulisan Einstein yang di dekat nuklir dan pilihan moral, dikatakan bahwa tidak cukup bagi kita seorang ilmuwan hanya memahami ilmu agar hasil pekerjaan kita membawa berkah bagi manusia, tetapi kita juga harus memperhatikan nasib dan juga dampak dari ilmu kita sendiri. Jangan kau lupakan hal itu di tengah tumpukan diagram dan persamaan. Jadi di tengah tumpukan rumus dan ilmu-ilmu itu tidak hanya membutuhkan yang namanya kemampuan intelektual, tetapi juga keluhuran moral, hakikat moral. Mengenai pendapat kelompok penyaji, jika mencari kebenaran itu mengorbankan manusia, apakah itu sesuai dengan hakikat moral, keluhuran moral? Dalam penelitian itu ada etika keilmuan. Etika keilmuan ini adalah etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Jadi apa yang dibuat oleh seorang ilmuwan itu
dipertanggungjawabkan olehnya, apakah sesuai dengan nilai-nilai moral, apakah berguna untuk masyarakat. Jadi seorang ilmuwan itu harus menerapkan yang namanya prinsip-prinsip moral. Apakah baik atau menghindarkan dari yang buruk dari keilmuan itu sendiri atau tidak. Jadi menurut kelompok penyaji, apakah mencari kebenaran itu harus mengorbankan manusia itu baik atau tidak? Secara hakikat moral tidak, karena kita sudah membahas tentang bebas nilai kemarin. Aksiologi itu tidak bebas 100% dari nilai jika melanggar atau melampaui yang namanya hak asasi manusia. Jadi aksiologi itu terikat yang namanya hakikat moral. Jika itu sudah melampaui nilai kemanusiaan dan moral, menurut kelompok penyaji, revolusi genetika yang mengorbankan manusia, jika dikaitkan dengan hakikat moral, itu tidak baik untuk kemaslahatan manusia. Itu menurut kelompok penyaji. Maka mungkin untuk rekayasa genetika untuk manusia seperti cloning kan belum diterapkan, masih ilegal. Kalau untuk hewan dan tumbuhan masih dilegalkan atau dibolehkan. Kalau untuk manusia menurut kelompok penyaji masih tahap yang tidak boleh, karena itu tidak sesuai dengan hakikat moral. Terima kasih, saya kembalikan ke Afi. Baik, terima kasih kepada rekan saya Winda atas penjelasannya. Apakah ada rekan-rekan ada yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilahkan. Izin Bu Afisa. Baik, dipersilakan kepada Bang Ahmad Subari. Baik, terima kasih Bu Afisa atas kesempatannya. Langsung saja, jadi pertanyaan Pak Raffi tadi, bagaimana jika suatu kebenaran itu harus mengorbankan manusia? Ya, terutama tuh dalam revolusi genetika tadi yang disampaikan Pak Raffi tadi. Jadi yang perlu kita ketahui, standar daripada kontrol suatu perkembangan ilmu itu kan di internasional, di PBB sendiri kan human rights, ya, HAM gitu, hak asasi manusia. Jadi ketika suatu perkembangan ilmu itu bertentangan dengan HAM, maka ilmu itu tidak berkembang gitu, atau stuck cukup sampai di situ. Nah, berkenaan dengan yang disampaikan Winda tadi, cloning manusia sejauh ini kan masih ilegal gitu. Maka dicarilah alternatif untuk tidak manusia menjadi korban atau objek dari penelitian itu. Maka digunakanlah hewan ataupun yang lainnya gitu. Jadi mungkin itu yang perlu saya tegaskan dari pertanyaan terkait dengan Pak Raffi tadi. Kalaulah dengan berkaitan dengan etika pun masih bersifat lokal, karena di Indonesia, di Barat kan berbeda gitu. Jadi standar tolak ukurnya tuh human rights itu tadi. Mungkin itu saja dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Bu Afisa. Baik, terima kasih kepada Bang Ahmad Subari atas tambahannya. Apakah ada rekan-rekan ada lagi yang mencoba menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Bang Raffi. Bagaimana tanggapan Bang Raffi atas jawaban dari kelompok kami maupun tekanan dari Bang Ahmad Subari tadi? Dipersilakan kepada Bang Raffi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya rasa sudah cukup dari jawaban-jawaban sudah diberikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih pada Bang Raffi. Tiga pertanyaan sudah dijawab, dan atas partisipasi dari rekan-rekan kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk materi kita lebih dalam agar kita sama-sama dapat memahami materi kita pada hari ini, dengan segala hormat saya kembalikan kepada Bu Ini untuk pendalaman materi. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, diskusinya sudah berjalan lancar. Materinya juga sudah disampaikan dengan baik. Ya, inti dari topik kita hari ini mengenai aksiologi ilmu tadi sudah dibahas bahwa sesungguhnya aksiologi ilmu adalah nilai kegunaan dari ilmu itu. Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Eka bahwa sebetulnya ilmu dikembangkan adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya, itu idealnya, ideal dari ilmu dikembangkan. Namun tentu kita tidak
tidak ada yang bisa mengomandoi seluruh manusia di alam ini, ya, bahwa hakikatnya manusia itu berbeda-beda dalam hal memandang nilai itu. Nah, itu memang tidak bisa tidak ada yang bisa mengontrolnya begitu ya. Walaupun kita punya human right ya, namun kita lihat faktanya di alam ini, di bumi ini, bahwa human right itu sendiri, PBB yang mengkomandoinya juga tidak bisa mengendalikan itu. Ya, jadi sebetulnya hakikat dari nilai kegunaan itu ada di dalam diri kita masing-masing sebetulnya. Bahwa manusia itu sendirilah yang mengontrol dengan penuh kesadaran, dengan mendengarkan nuraninya, bisikan nuraninya, itulah sebetulnya pengontrol yang paling tinggi derajatnya. Ya, terlepas dari apakah dia mendengarkan nilai-nilai nuraninya itu sendiri atau tidak, nah itu persoalan lain. Tapi sesungguhnya siapa sih yang pengontrol yang paling tinggi itu adalah hati nurani manusia itu masing-masing. Ya, sebetulnya hati nurani itu selalu berkata benar. Namun kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang bisa memudarkan bisikan hati nurani. Sehingga itulah fakta yang terjadi di alam ini. Ya, kalau sekarang kita lihat dari segi dari faktor dari bidang kesehatan, dari bidang hukum, dari bidang politik, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai kebenaran ilmu itu yang kita lihat ya. Nah, itu sesungguhnya bukan ilmu itu yang salah ya, bukan ilmu itu yang salah, tetapi pengaplikasian ilmu oleh manusia-manusianya itu yang salah ya. Bahwa sekelompok orang ingin mengaplikasikannya adalah untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan sekelompok dari mereka. Nah, itu faktanya memang ada. Tapi ya sebagai orang sebagai manusia sendiri dan sebagai manusia yang beragama, kita yakin bahwa kebenaran nurani itu sebetulnya tidak seperti apa yang terlihat ya. Namun itu banyak diselewengkan. Nah, bagaimana mengatasi ini penyelewengan itu? Nah, sebetulnya kontrol itu tentu harusnya dipegang oleh pemegang kekuasaan ya. Kalau di dalam suatu negara misalnya penyelewengan politik, penyelewengan hukum, penyelewengan di bidang kesehatan mungkin atau di bidang ekonomi dan lain sebagainya, itu seharusnya dikontrol oleh negara juga bisa. Namun sekali lagi kalau orang-orang yang diberi mandat untuk mengontrol itu sendiri yang melakukan penyelewengan, nah itu ya rakyatlah yang sebagai yang mendapat atau yang merasakan dampak negatif dari penyelewengan itu sendiri. Ya, apakah rakyat bisa menyuarakan nuraninya? Ya bisa sebetulnya, tapi mekanismenya juga tentu harus dilalui dengan benar gitu ya. Namun ya kalau pemimpinnya tidak mau mendengar, nah itu jadi permasalahan baru lagi. Ya, ketika sudah disuarakan, namun juga tetap tidak mau didengar, tidak mau dirubah. Nah, itulah masalah yang mungkin ya nanti yang mau hukumnya yang mau kuasa aja lagi. Nah, jadi tapi sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah, sebagai pendidik di rumah tangga, nilai-nilai nurani itu yang seharusnya tetap dikedepankan. Itu yang diberi kesadaran kepada peserta didik, kepada anak-anaknya di rumah. Nah, jadi pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan etika, nah itu memang selalu harus diterapkan dimanapun kita sebagai manusia, sebagai pendidik berada.
pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan etika itu tidak sama dengan pendidikan ilmu pengetahuan dalam sains, ya. Di mana ilmu kalau disampaikan udah bisa selesai. Namun pendidikan akhlak kalau tidak si pendidiknya yang melakukannya terlebih dahulu, ya, maka peserta didik atau anak-anak kita tidak akan mau melakukannya. Ya, contoh saja kita suruh anak bersihkan rumah selalu, kemudian buang sampah pada tempatnya, atau ya dalam agama sholat lah, ya gitu ya. Tapi yang menyuruh itu sendiri tidak pernah mencontohkan hal tersebut, ya maka tidak akan pernah terwujud apa yang kita suruhkan itu kepada peserta didik kita, pada anak-anak kita. Jadi pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan akhlak itu memang harus dimulai dari yang memberikan instruksi atau yang menyampaikan pengetahuan itu terlebih dahulu. Nah, jadi pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya, itu adalah pendidikan moral. Dengan harapan semoga generasi penerus bangsa kita, generasi penerus bangsa-bangsa di dunia ini akan selalu mendengarkan hati nuraninya untuk selalu berbuat baik, ya, selalu sadar bahwa kehidupan itu akan ada akhirnya, kehidupan itu akan ada sesudahnya, dan apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita tuai nantinya. Nah, itu sebetulnya inti dari aksiologi ilmu itu yang disampaikan, ya, bahwa mengembalikan kepada kesadaran pribadi kita masing-masing manusia ini, gitu, bahwa berbuat baik itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing, ya, dan itu selalu disuarakan oleh hati nurani. Namun kenyataannya memang tidak semua manusia itu mendengarkan nuraninya, tidak semua. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kalau pertanyaan Pak Raffi, bagaimana hukum nilainya kalau terpaksa menggunakan manusia, ya, dalam percobaan atau dalam rekayasa genetika. Kalau kita bicara rekayasa genetika, ya, kita strikkan dalam rekayasa genetika, memang menggunakan manusia, ya, seperti tadi sudah disampaikan, itu belum ada legalitasnya. Oleh sebab itulah maka para ahli selalu mencobakan rekayasa genetika itu pada hewan-hewan yang paling dekat dengan manusia, ya. Yang paling dekat itu sampai sekarang diperkirakan itu adalah pada monyet, pada babi, ya. Kenapa babi? Karena babi itu para ahli menyampaikan ukuran-ukuran organ dari babi itu hampir sama ukurannya dengan manusia. Nah, namun tentunya walaupun sudah dilakukan percobaan itu pada hewan coba, ya, tapi tentu tidak akan 100% menyamai manusia, ya. Namun rekayasa genetika, kita sudah tahu, ya, bahwa melakukan rekayasa genetika itu sebetulnya, ya, kalau urgensinya kepada manusia itu belum ada sebetulnya, ya. Urgensi rekayasa genetika pada manusia itu belum ada. Misalnya ingin menciptakan manusia yang dengan IQ sama, di atas 200 semuanya, nah itu kan tidak urgen, gitu, ya. Atau menciptakan manusia dengan kekuatan super, itu juga, ya, artinya adalah untuk fitrahnya manusia itu tidak urgen, ya. Tetapi menciptakan padi dengan masa panen 1 bulan dengan kualitas yang baik, dengan rasa yang enak, dengan bulir yang banyak, nah itu urgen, ya, karena manusia bertambah banyak dan perlu dimakan semua, ya. Kalau untuk yang makan beras, gitu, ya, sama dengan yang kentang atau bahan-bahan karbohidrat lainnya, itu urgen. Tapi
rekayasa pada manusia rasanya belum, urgensinya belum apa. Kecuali kalau untuk mengobati ya, tapi kalau mengobati misalnya kanker itu terminasinya bukan rekayasa manusia juga. Itu terminasinya adalah terapi ya, terapi gen. Nah, itu beda. Rekayasa artinya adalah menciptakan sesuatu untuk kepentingan bukan mengobati, tetapi kepentingannya adalah memproduksi yang lebih. Nah, itu rekayasa genetika dalam terminasinya. Ya, rasanya rekayasa genetika pada manusia itu belum urgen. Namun kalau bicara untuk mengobati penyakit, ya misalnya di zaman mengobati penyakit ya bukan rekayasa ya, tapi misalnya misalnya sekarang kita ada pandemi COVID-19 ya. Vaksin itu ketika mulai diciptakan itu kan diuji cobakan pada hewan coba dulu ya, kemudian meningkat hewan cobanya aja mungkin yang kecil dulu, tikus misalnya, kemudian aman pada tikus, ditingkatkan pada hewan coba yang lebih besar misalnya pada monyet, kemudian setelah aman pada monyet jumlahnya juga ditingkatkan gitu ya, baru masuk ke tahap uji coba manusia. Kenapa harus sampai ke manusia? Karena sasaran dari obat itu sendiri adalah manusia ya. Nah, namun penggunaan manusia sebagai manusia uji coba itu ada etikanya dan dimulai dari jumlah kecil, kelompok kecil, misalnya kurang dari 10 orang. 10 orang ini juga diminta kesediaannya. Ya, tidak boleh memberikan uji coba obat kepada orang tapi orang itu tidak tahu bahwa dia dipakai sebagai subjek. Itu yang banyak sekarang yang menyalahi etika. Ya. Jadi dia diminta dan diberitahukan, tidak ada yang ditutupi kepada subjek uji coba. Ya, bahwa ada efek samping dari obat ini itu harus disampaikan. Bahwa kalau ada efek samping dari obat ini sampai kepada muncul kematian, maka apa kompensasi yang didapat oleh subjek itu harus disampaikan. Nah, jadi dengan informasi yang terbuka tadi, kemudian barulah si subjek memutuskan apakah dia tetap akan ikut sebagai subjek uji coba atau tidak. Dia yang putuskan, tidak dikelabui. Nah, itu etikanya yang disebut dengan informed consent. Ya, diberikan informasi dan ada konsekuensi yang akan dijawab oleh si subjek. Nah, dari subjek kecil kemudian diperbesar dan prosedur informed consent itu tetap harus dilaksanakan sampai kepada uji coba skala massal, sekampung mungkin atau senegara mungkin. Nah, ketika uji coba massal itulah kemudian para pencipta atau para produsen obat itu menjadi menjadi curang gitu ya, di mana mereka takut ya kalau satu kampung atau satu negara menjadi subjek uji coba, berapa kompensasi yang harus mereka berikan gitu. Walaupun sebetulnya ketika seharusnya ketika uji coba dalam skala besar itu tentu resiko itu sudah akan semakin kecil karena sudah menjalani penyaringan beberapa tahap tadi ya. Tapi kebanyakan ketika uji coba skala massal itulah manusia-manusia atau seperti kita ini kadang-kadang tidak dikasih tahu sama sekali, malah iklannya diputarbalikkan. Nah, diumumkan itu secara massal ya seperti sekarang ini, ayo vaksin gitu ya. Udah aman segala macam. Nah, amannya yang disampaikan. Padahal sebetulnya kita dalam tahap dijadikan subjek uji coba. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya telah melanggar etika itu tadi. Ya, telah melanggar nilai-nilai aksiologi itu tadi. Ya. Kalau memang dalam tahap uji coba ya seharusnya itu disampaikan dalam tahap uji coba dan seharusnya itu juga disampaikan
apa resiko-resiko yang mungkin muncul ketika satu obat itu diberikan kepada subjek uji coba gitu. Namun itulah adanya faktanya ya. Jadi mungkin kalau untuk orang yang sudah hidup, yang sudah dewasa ya, kita tidak bisa apa-apa lagi ya. Seharusnya penegak hukum atau pemegang kekuasaan lah yang bisa bertindak untuk melakukan itu semua ya. Namun untuk generasi-generasi penerus, nah itu memang adalah kewajiban kita. Baik generasi penerus yang merupakan anak didik kita di sekolah maupun generasi penerus yang merupakan anak kandung kita di rumah, itu adalah tanggung jawab kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai aksiologi itu tadi ya. Dan sekali lagi itu tidak akan bisa diajarkan begitu saja tanpa dicontohkan oleh yang memberikan pengajaran itu. Nah, itu mungkin tambahan dari Ibu, dikembalikan kepada moderator. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu atas pendalaman materinya pada materi kita pada pagi hari ini mengenai aksiologi ilmu. Kami dari kelompok 6 berterima kasih atas partisipasinya untuk rekan-rekan semua yang bertanya maupun yang menambahkan. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan pendalaman materi. Kami dari kelompok 6 meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.